Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus meningkat, terutama setelah pandemi pada tahun 2020. Banyak konsumen yang awalnya tidak berbelanja online mulai beralih ke platform digital. Faktor-faktor utama meliputi peningkatan infrastruktur dan penetrasi digital. Saat ini, hampir 88% pengguna internet di Indonesia melakukan pembelian online. Generasi yang lahir setelah tahun 1990 aktif menggunakan teknologi digital. Dan pengguna marketplace meningkat pada kuartal ketiga tahun ini. Marketplace menjadi favorit dengan tingkat kepercayaan tertinggi, mencapai 97%, diikuti oleh situs web 91% dan media sosial sebesar 82%. E-commerce semakin merata ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa. Dilanjutkan ke evolusi e-commerce. Online shopping telah melalui evolusi yang sangat signifikan sejak pada awal tahun 1990-an. Penemuan platform e-commerce pada tahun 1995 dimulai dari Amazon dan eBay yang diluncurkan. Amazon awalnya menjual buku secara online, sementara eBay memfasilitasi lelang dan penjualan barang. Pada tahun 1998, PayPal didirikan, memberikan layanan pembayaran online yang aman. Kemudiannya munculnya model bisnis baru. Pada awal 2000-an, munculnya model bisnis dropshipping dan e-commerce, serta pertumbuhan situs seperti Alibaba di pasar internasional. Kemudian pada tahun 2005, Amazon meluncurkan layanan Amazon Prime, mengubah cara konsumen memandang pengiriman kini dan masa depan. Kemudian pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat pertumbuhan e-commerce karena adanya pembatasan fisik yang memaksa lebih banyak orang berbelanja secara online. Perubahan dalam pengalaman belanja. Kemudian peningkatan pengalaman konsumen fokus pada personalisasi, pengalaman pengguna yang mulus, dan keamanan transaksi. Pertumbuhan global. E-commerce semakin meluas ke pasar global dengan peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses. Perjalanan ini semua yang menjadi awal mula adanya online shop. Dalam setiap tahun, pasti ada suatu hal yang sangat diminati banyak orang yang biasanya disebut sebagai tren. Seperti misalnya pada tahun 2022, yaitu sebuah ponsel pintar bermerek Apple yang sangat disukai banyak orang. Kemudian, apa saja tantangan dari online shop? Yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan di dunia online sangatlah tinggi. Banyaknya toko online membuat sulit untuk menonjol jika tidak ada strategi yang tepat. Yang kedua, keamanan dan privasi. Perlindungan data pelanggan dan keamanan transaksi online menjadi tantangan besar. Kepercayaan pelanggan terhadap keamanan transaksi adalah kunci. Kemudian peluang dari online shop. Yang pertama, akses pasar yang luas, dapat menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah, bahkan secara global, tanpa batasan geografis. Yang kedua, biaya operasional yang rendah. Dibandingkan dengan toko fisik, biaya operasional toko online bisa lebih rendah, termasuk biaya sewa tempat dan biaya operasional lainnya. Oke, baik. Sekarang masuk pada metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdapat pertama, rancangan penelitian. Nah, deskripsi pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau biasa disebut dengan mixed metode yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai secara holistik penggunaan online shop yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari metode penelitian ini terdapat sampel. Nah, sampel pertama itu dari kriteria pemilihan sampel. Nah, responden dipilih berdasarkan variasi usia,
tingkat pengalaman berbelanja online, dan lokasi geografis untuk mencangkup diversifikasi penggunaan e-commerce di seluruh Indonesia. Nah, kedua, jumlah responden atau data yang terlibat. Melibatkan responden dari berbagai latar, mulai dari daerah dan tempat yang ada di seluruh Indonesia secara signifikan. Nah, kemudian selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Penjelasan tentang kuesioner wawancara atau metode penelitian lain. Menggunakan kuesioner terstruktur untuk data kuantitatif dan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang motivasi dan preferensi penggunaan. Selain itu, pengetahuan perilaku online dan analisis sistem dan analisis sentimen media sosial juga dilibatkan. Nah, terakhir dalam metode penelitian ada prosedur analisis data. Nah, langkah-langkah dari analisis data tersebut yaitu analisis kuantitatif melibatkan statistik deskriptif, analisis faktor, dan regresi untuk mendeskripsikan pola belanja. Analisis kualitatif dilakukan melalui analisis tema terhadap hasil wawancara dan pemantauan media sosial. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap penggunaan online shop yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian ada hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian terdapat pertama ada profil responden, karakteristik demografis dari responden. Responden meliputi berbagai kelompok demografis dengan distribusi usia yang mayoritas berasal dari generasi setelah tahun 1990. Variasi juga terlihat dalam tingkat pengalaman berbelanja online dan lokasi geografis. Kemudian terdapat temuan utama. Nah, analisis data dan jawaban terhadap rumusan masalah. Mayoritas responden sebanyak 88% telah melakukan pembelian produk secara online, menunjukkan adopsi yang tinggi terhadap e-customer di seluruh Indonesia. Temuan ini sejalan dengan pertumbuhan pasar e-commerce yang terus meningkat. Marketplace menjadi pilihan utama dengan tingkat kepercayaan mencapai 97%, diikuti oleh situs web 91% dan media sosial 82%. Adaptasi aktivitas terhadap teknologi digital terlihat dari peningkatan penggunaan marketplace pada kuartil ke-3 tahun ini. Nah, terakhir dari hubungan dengan literatur, mengaitkan temuan dengan penelitian sebelumnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan e-commerce yang didorong oleh adaptasi generasi muda terhadap teknologi digital. Tingginya tingkat kepercayaan pada marketplace juga sesuai dengan tren global yang menunjukkan preventif konsumen terhadap platform belanja yang menyediakan berbagai produk. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa e-commerce telah menjadi bagian integrasi dari perilaku belanja masyarakat Indonesia dengan marketplace sebagai aktor utamanya yang mendominasi pasar secara signifikan. Mayoritas responden, yakni sebesar 88% di Indonesia telah berbelanja online. Ini menunjukkan adopsi tinggi terhadap e-commerce. Marketplace kini mendominasi dengan tingkat kepercayaan mencapai 97%, diikuti oleh situs web sebesar 91% dan media sosial sebesar 82%.
Peningkatan pengguna marketplace pada kuartal ketiga mencerminkan adaptasi aktif masyarakat terhadap teknologi digital. Temuan ini sejalan dengan pertumbuhan pasar e-commerce yang terus meningkat, memberikan peluang dan tantangan bagi bisnis online shop untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dalam konteks bisnis online shop, fokus pada marketplace, optimalisasi situs web, pemanfaatan media sosial, peningkatan keamanan transaksi, inovasi produk, analisis data pelanggan, kolaborasi dengan platform e-commerce, dan pengembangan layanan pelanggan dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk memperkuat posisi dan kesuksesan bisnis.